Beberapa jam sebelum Presiden Vladimir Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina Timur, Amerika Serikat menuding Moskwa dan Beijing menggalang kekuatan untuk menciptakan tatanan dunia yang sangat tidak liberal. Krisis Ukraina-Rusia menjadi tantangan besar bagi Cina dari banyak segi. Hubungan diplomatik yang semakin mesra antara Rusia dan Cina dapat dilihat dari kehadiran Presiden Putin di ajang Olimpiade musim dingin di Beijing. Putin tercatat sebagai salah satu dari segelintir pemimpin dunia yang hadir. Penting dicatat, Putin menunggu sampai Olimpiade musim dingin berakhir sebelum mengakui kemerdekaan dua wilayah pemberontak di Ukraina Timur dan mengerahkan pasukan ke sana. Untuk konsumsi publik, pemerintah Cina mendesak kedua pihak mengurangi eskalasi di Ukraina. Pemerintah Cina berpendirian tidak bisa tampak mendukung perang di Eropa, tetapi pada saat yang sama juga ingin meningkatkan hubungan militer dan strategis dengan Moskwa. Mitra dagang terbesar Ukraina adalah Cina, dan Beijing ingin mempertahankan hubungan baik dengan Kiev, tapi hal itu mungkin sulit dipertahankan karena Cina bersekutu dekat dengan pemerintah Rusia yang mengirimkan pasukan ke wilayah Ukraina. Ada pula risiko Cina menghadapi pukulan di sektor perdagangan dari Eropa Barat jika dianggap mendukung agresi Rusia. Selain itu, para pemimpin Cina mengekang diri agar negara itu tidak turun tangan dalam masalah dalam negeri negara lain dan mengharapkan negara-negara lain tidak mencampuri urusan dalam negerinya. Dalam kicauannya, diplomat ternama Liu Xiaoming kembali menegaskan bahwa Cina tidak pernah menyerbu negara-negara lain atau terlibat dalam perang proksi, seraya menambahkan Cina memegang komitmen terhadap perdamaian. Namun, pekan lalu dalam langkah yang mengejutkan, Cina abstain dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB untuk mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Sejumlah analis sebelumnya memperkirakan Beijing akan mengikuti langkah Rusia memveto mosi, tapi fakta bahwa Cina tidak melakukan veto dinilai sebagai kemenangan bagi Barat dan menjadi isyarat sikap tak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Namun demikian, Cina jauh dari mengecam situasi yang terjadi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin bahkan menolak menggunakan istilah invasi untuk mendeskripsikan apa yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Laporan-laporan yang belum dikukuhkan menyebutkan Beijing sejatinya tahu situasi sebenarnya dan sengaja menutup mata. Bagi Partai Komunis, apa yang paling membuat khawatir partai berkuasa di Cina itu adalah bagaimana sikap rakyatnya dan bagaimana pandangan mereka terhadap dunia. Untuk mengatasi hal itu, Partai Komunis melakukan manipulasi dan mengendalikan perdebatan tentang situasi Ukraina baik di media maupun media sosial. Tak lama kemudian isu Taiwan dicampur adukan. Pulau yang memerintah sendiri itu diperlakukan oleh pemerintah Cina sebagai provinsi yang membangkang yang harus disatukan dengan wilayah Cina. Di platform Weibo, Twitter versi Cina, kalangan nasionalis menggunakan invasi Rusia ke Ukraina untuk menyerukan negara mereka sendiri mengikuti langkah Rusia. Mereka berkomentar kesempatan terbaik untuk mengambil kembali Taiwan sekarang. Ketika pemerintah Cina menolak memberlakukan sanksi terhadap Rusia selama beberapa hari terakhir, negara itu paham kemungkinan akan mengalami hal serupa jika mengambil paksa Taiwan. Perang itu dipastikan dahsyat dan ongkosnya mahal. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying mengatakan bahwa Cina tidak pernah berpandangan bahwa sanksi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah.